kami dari kelompok 1 metode dan stratifikasi pembelajaran pendidikan non-formal. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia Meputri, NIM 23005100 dan teman saya Cindy Rahmayuni dengan NIM 23005101 dan saya Zian Abetra dengan NIM 23005112. Yang dimana materi kami yaitu curahan pendapat. Nah, sebelum kami memasuki praktek kami akan menjelaskan apa sih curahan pendapat tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Yaitu metode brainstorming atau curahan pendapat adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat, preferensi atau keyakinan dari sekelompok orang yang mewakili populasi tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengetahui pandangan mereka terkait isu atau topik yang ditentukan. Nah, jadi metode curahan pendapat tersebut kami adalah responden kami, yaitu sasaran kami adalah siswa SMP kelas 2 yang dimana kami mengambil materinya tentang bullying. Nah, sebelum tujuan dari metode tersebut akan dijelaskan oleh Zian Petra. Pada Zian, kami persilakan. Nah, tujuan utama dari metode curahan pendapat yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pendapat, preferensi atau keyakinan dari sekelompok orang yang mewakili populasi tertentu. Dengan demikian, tujuan utama dan metode curahan pendapat adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang opini publik terkait suatu isu atau topik tertentu. Nah, jadi itulah yang metode curahan pendapat kami. Jadi kami mengambil tentang bullying dan untuk menanyakan pendapat siswa SMP kelas 2 tentang bullying yang terjadi pada saat hari ini. Sekian itu dari kami. Silakan video praktek kami akan selanjutnya. Baik anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Udah pada sarapan belum? Belum. Oh, baik. Belum ya? Belum. Sebelum itu Ibu akan memasuki materi tentang curahan pendapat tentang bullying, gitu kan, yang terjadi di SMP. Nah, sebelum Ibu masuk tentang bullying, kalian pendapat kalian apa sih tentang bullying, gitu kan? Dari Fatil. Tidak gitu. Jadi kan udah banyak ya mendengar tentang kejadian bully di sekolah. Jadi menurut kalian apa sih itu bully? Gitu. Gak usah kayak tentang curahan pendapat dosen langsung sih masukin. Nggak usah kamu kecil tentang materinya itu kan ibu tuh mempraktikkan bagus sekali. Nggak ada yang pakai tujuan nanti. Tapi itu di awal itu kan prakteknya. Kalau prakteknya itu Tentang curahan pendapat itu kan emang kayak kami berpendapat seperti itu. bagus kalian tambah jawab apa opini kalian tentang apa tujuan kalian masuk. Itu kan pasti pilihan gitu. Itu kan prakteknya. Baik anak-anak Ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang bullying. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, menurut kalian apa sih bullying itu? Perbuatan yang jahat, Bu. Terus, Penindasan, Bu. terus, Kekerasan terhadap tubuh. Silakan, Bu. Pembunuhan, Bu. Fitnah. Pelecehan, Bu. banyak yang sekarang yang bullying Iya, bisa Bu. secara apa aja ya? Iya, Bu. Sering terjadinya sekolah juga, Bu. Sekolah-sekolah sekarang banyak tentang bullying ya. Iya, Bu. Jadi sebelum bullying itu kalian pasti familiar bagi kalian pendengarnya bullying itu kan? Familiar, Bu. Nah, jadi ibu akan menjelaskan itu bullying. Nah, supaya agar tidak banyak lagi bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, bullying itu bisa jadi yang sudah kalian bilang tadi, itu ada kekerasan, ancaman, atau pemaksaan untuk menyalahgunakan
orang lain. Nah, untuk bullying tersebut itu ada beberapa perilakunya yang sudah tersebut. Itu adalah verbal, secara verbal, fisik, relasional, terus bullying. Nah, secara verbal itu julukan nama. Pasti kalian tahu kan, kayak julukan nama, panggil orang tuanya, ya kan? Nah, terus ada fitnah, ada celaan, penghinaan, pernyataan berupa ajakan sosial, pelecehan, gitu kan? Itu secara verbal. Kalian pernah nggak julukan nama orang tua? Pernah. Itu waktu SD ya? Iya, Bu. SMP juga pernah, Bu. Iya, Bu. Sampai sekarang masih Iya. mungkin ya. Kita ada juga secara fisik. Nah, secara fisik yang sudah tadi kalian sampaikan juga, ada yang menendang, memukul, menampar, mencekik atau menggigit temannya secara sengaja. Itu sama saja dengan bullying ya. Tidak boleh dilakukan ya. Iya, Bu. Nah, ada juga secara relasional. Nah, itu kayak kalian pernah nggak kalian kayak teman kalian lewat kayak nama kalian kayak mana gitu? Julid. Iya, julid. Pernah? Pernah, Bu. Jahat ya itu, Bu. Itu sama dengan bullying. Bullying secara relasional ya. Nah, untuk itu ada juga secara bullying, cyber bullying. Nah, itu tuh secara media sosial. Kalau media sosial Di TikTok, Bu. banyak kan, terus Di Instagram, Facebook, di WA juga bisa, Bu. Membuat grup sama teman terus menghina. Itu sama seperti bullying, cyberbullying. Nah, itu menggunakan internet atau bisa jadi HP kalian, media sosial kalian gunakan untuk membuli teman kalian, gitu kan? Itu tidak baik ya, tidak dibolehkan. Nah, untuk ini dapat itu melibatkan kehidupan individu kalian, gitu. Individu teman kalian yang kalian bullying itu mereka akan membuat psikologi teman kalian akan terganggu, terus agresif, dia lebih agresif menjadi ketika dewasa, gitu kan, dia akan agresif, gitu kan. Terus ada juga yang sampai cacat fisik karena ditendang atau dipukul temannya kan. Nah, ada juga nanti akan teman kalian itu kehidupan akademiknya. Kayak penurunan nilai akademiknya karena kalian sering bullying, sering kalian kayak cemooh atau apa gitu kan. Jadi mereka tuh lebih mendiam, menyendiri gitu kan. Nah, terus ada juga kehidupan sosial mereka. Untuk takut mereka untuk bersosialisasi nantinya teman kalian tuh kalau kalian membuli mereka. Nah ini, jadi kasus bullying di Indonesia. Nah, ibu ingin menanyakan gitu pendapat kalian yang tentang kasus bullying. Nah, siswa kelas 1 bernama Ade hendak mengambil catatan biografinya yang ketinggalan di kelas. Namun ia melewati koridor khusus untuk anak kelas 3 yang dinamakan koridor Gaza. Selain dipukuli dan ditendangi oleh sekitar 30 siswa, ia juga terpaksa dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Nah, menurut kalian apa sih pendapat kalian gitu kan? Dia dibullying kayak gitu? Jahat, Bu. Jahat ya. Terus Aku tidak terpuji. terus Harus diberi hukuman sih itu, Bu. beri hukuman yang setimpal atau Iya, Bu. gimana? Hukuman yang setimpal atau Hukuman setimpal. melaporkan kepada pihak yang berwajib, Bu. Berdapat dari Iya, Bu. tidak berulang kembali. Jadi itu kasus bullying ya, itu sangat kejam ya temannya ya, sampai bullying temannya, sampai cacat gitu kan, dan sampai bawa ke rumah sakit temannya ya, Ya, Bu. Nah itu
bullying di Indonesia yang terjadi gitu kan. Dan ada banyak lagi kasus yang tentang di media sosial juga banyak ya. Nah, itulah bullying. Nah, jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi